Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Pentingnya komunikasi protokol kesehatan oleh aparat dan pemerintah, ditulis oleh Niha Alif dari siwar.com. Hingga saat ini, jujur saja banyak masyarakat yang tidak tahu dan tidak mengenal batasan protokol kesehatan. Kemarin heboh foto Raffi Ahmad dan salah satu pejabat BUMN berpesta usai divaksin. Hari ini muncul foto Ariel dikerumuni tenaga kesehatan sehabis divaksin, meski semuanya bermasker. Kalau public figure dan tenaga medis saja tidak bisa menerapkan protokol kesehatan, lantas bagaimana dengan masyarakat awam? Apalagi soal denda, pidana dan sebagainya. Yang sering simpang siur diartikan. Secara pribadi saya tidak meragukan ikhtiar pemerintah dan aparat sejauh ini. Selama hampir setahun pemerintah telah menggelontorkan begitu banyak subsidi dan bansos hingga menggratiskan vaksin. Begitu juga aparat yang terus mengawal aturan protokol kesehatan di lapangan. Mereka juga harus mematuhi undang-undang terkait PSBB yang diterapkan di wilayah yang berbeda-beda. Andai saja ada komunikasi baik yang mengawal ikhtiar kita semua, tentu kejadian pelanggaran terkait protokol kesehatan tidak terus menjadi isu yang mencemaskan. Alih-alih berpikir positif, optimis, dan menjaga hidup sehat, masyarakat malah disibukkan dengan menghujat sana-sini. Aparat pun juga begitu, di samping bekerja keras mengawal protokol kesehatan, mereka masih disibukkan untuk menindak para pelanggar dan memproses laporan. Kalau hal ini terjadi terus-menerus, kapan negara ini bersatu melawan COVID-19? Kalau bukan terkena corona, bisa-bisa masyarakat di bawah kena sanksi denda hingga pidana yang juga sama-sama menyengsarakan akibat abai atau tidak tahu dengan aturan yang berlaku. Saran saya, harusnya ada komunikasi terpusat yang diambil alih Menkominfo. Dalam hal sosialisasi, silahkan melibatkan influencer atau artis, bukan malah mengendorse artis untuk vaksin yang ternyata tidak paham apa itu 3M. Tugas komunikasi ini penting karena dari sini ada tidaknya kegaduhan bisa diredam. Jangan sampai sudah selesai acara baru keluar-keluar diproses dan sebagainya. Memberi vaksin pada artis jelas kesalahan pemerintah karena dampaknya bukan sosialisasi, malah kegaduhan di sana-sini. Kini kabarnya, semua yang terkait di pesta yang didatangi Raffi akan diperiksa untuk klarifikasi. Ini belum tuntutan dari David ke Raffi terkait tak memakai masker. Dari kemarin, media massa seperti Twitter disibukkan dengan cuitan menyerang Ahok dan Raffi Ahmad. Trending tagar tangkap Ahok dan Raffi pun menjadi viral, dan permintaan untuk menghukum berat keduanya. Kalau sudah begini akhirnya, pemerintah dan aparat juga yang susah. Di mana tim komunikasi istana? Kenapa tidak mewanti-wanti Raffi untuk menghindari kerumunan sementara waktu? Begitu juga dengan Ahok yang mau saja diundang pesta, meski dalam fotonya ia bermasker. Kalau mereka dituntut untuk diproses, maka kerumunan penjemputan Rizik di bandara, pesta di Petamburan, hingga perayaan Maulid di Bogor juga harus diproses. Tidak hanya Rizik sebagai penyelenggara, tapi semua yang hadir, karena Ahok dan Raffi juga bukan penyelenggara pesta. Sebelum mereka dipaksa menerima hukuman pidana, terlebih dahulu para mantan FPI, Anies, Riza, Zulkarnain, Munarman, Sobri Lubis, DKK juga harus dipidana terlebih dahulu. Akhirnya kembali lagi pada pemerintah dan aparat. Apakah membabi buta menerapkan hukum tanpa sosialisasi nyata dan menyeluruh, atau memperbaiki komunikasi? Kalau memang hajatan, pesta dan sebagainya dilarang, maka segera buatkan aturan pelarangan di semua wilayah, baik yang PSBB atau tidak. Karena terkadang masyarakat tidak mengerti ada tidaknya jadwal PSBB di wilayahnya. Dan juga sebenarnya kasus pesta yang dihadiri Raffi hanya pas kebetulan apa saja. Andai hanya waktu itu tidak mengupload pesta mereka di Instastory, tidak akan ada masyarakat yang tahu hingga viral. Tak akan tindakan dari aparat hingga mungkin berujung pada pidana pada penyelenggara acara. Kasus ini berat lantaran viral. Dihadiri public figure dan momennya pas setelah heboh suntik vaksin pertama. Jadi klop sekali kalau beritanya langsung viral dan menyambar semua media massa. Padahal kalau diperhatikan, di daerah-daerah bahkan kota, masih ada yang melanggar hajatan nikah, meski statusnya tidak PSBB. Tapi, tak beberapa lama daerah tersebut terkena PSBB ketat.
Bayangkan, orang awam yang tahu tetangganya baik-baik saja menggelar pesta, dirinya juga berpikir tidak akan terkena kasus, terlepas daerahnya mau PSBB atau tidak. Lain halnya kalau ada aturan pasti melarang semua kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, mulai dari larangan pesta nikah, reuni teman, atau keluarga hingga membuat aturan makan dibawa pulang. Karena jelas saja warung-warung kecil tak punya fasilitas seperti McD atau KFC. Mereka tak bisa membuat garis silang antara tempat duduk atau memberi hand sanitizer dan melakukan penyemprotan berkala. Apalagi ada banyak warung makanan lesehan yang jelas tidak ada aturan social distancing. Harusnya kalau mereka ditertibkan, sekalian semua harus memperlakukan makan dibawa pulang. Terkait jam malam juga, bagaimana untuk kontrol di daerah gang-gang sempit? Harusnya ada koordinasi dengan RT RW setempat. Semoga kita semua berhasil melewati pandemi ini dan ekonomi kembali normal. Sebagai rakyat, kita hanya bisa memberi masukan sembari menunggu langkah konkret pemerintah. Sudah habis energi kita untuk melawan pandemi ini dan menggerakkan ekonomi. Jangan ditambah lagi dengan komunikasi amburadul yang tidak terarah. Lebih baik terlambat memperbaiki daripada tidak sama sekali. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.